A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar, ya, tentang bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah hingga kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim saya akan mengangkat tema tentang meraih, ya, 4 kebahagiaan di dalam rumah tangga. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala pernah bukan pernah, ya, tetapi menegaskan, ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-29 tentang kunci kebahagiaan. Ya, di mana Allah menyebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-29, alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Dan orang-orang yang beriman, ya, dan berbuat kebaikan yang banyak, tuba lahum, bagi mereka kebahagiaan, wa husnu ma'ab. Jadi kalau berbicara rumah tangga bahagia, landasannya 2 ini, ya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kebaikan-kebaikan. Nah, ya. Kalau itu menjadi landasan rumah tangga kita, maka Allah tegaskan tuba lahum, pasti akan bahagia, ya, di dunia bahagia, ya, di akhirat apalagi, karena Allah sebutkan wa husnu ma'ab, dan mereka akan mendapatkan tempat kembali yang baik, surga, kan begitu, ya. Dan terkait hal ini, kalau dalam konteks rumah tangga, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, ya, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, dari Sa'ad, ya, bin Abi Waqqas, ya, radhiyallahu anhu, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba', ya, minas sa'adah, ya, ada 4, ya, hal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ciri atau tanda, ya, atau hal yang membahagiakan atau termasuk ke dalam kebahagiaan. Ya, ada 4 hal, ya, yang kemudian kalau kita dapat maka kita bahagia, ya. Ya, apa itu? Yang pertama al-mar'atus shalihah, ya, bagi seorang laki-laki, ya, dan juga seorang anak, ya, atau anak, ya, itu semuanya lah, ya, mertua juga sama, ya. Ya, salah satu, ya, kebahagiaan, ya, ya, atau ciri kebahagiaan adalah bahwa kita mendapatkan al-mar'atus shalihah, perempuan yang saleh, yang salihah, perempuan yang baik. Jadi kalau di rumah, ya, di rumah kita ada 1 aja, ya, perempuan yang salehah, perempuan yang baik, maka insya Allah kita bahagia, ya. Kita sebagai suami akan bahagia, kita sebagai anak akan bahagia, kita sebagai orang tua akan bahagia, kita sebagai mertua juga akan bahagia, kita sebagai ipar juga akan bahagia. Ya, makanya kalau itu kita dapat, di
di rumah kita ini ada perempuan yang Allah labelkan, ini labelnya label dari Allah ya, bukan label dari manusia ya. Kalau label dari manusia kadang-kadang meleset ya. Oh solehah nih ya, baik nih ya. Di depan kita, di belakang kita nggak tahu. Kalau Allah sudah melabeli ya, di dalam rumah tangga kita ya, ada perempuan yang salehah, ya, apalagi kemudian itu adalah istri kita, maka ini kata Rasulullah SAW termasuk ya ciri kebahagiaan. Artinya kita sedang mendapatkan kebahagiaan. Ya. Siapa itu perempuan yang salihah? Ya perempuan yang suka berbuat baik dan menahan diri dari dosa. Itu aja prinsipnya. Ya konsep kan jelas ya, iman ya, iman dulu lah ya. Imannya bagus ya, kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada akhirat, kepada qada dan qadarnya bagus gitu ya. Plus dengan suka berbuat baik, berbuat kebaikan-kebaikan ya, nggak cuma 1-2. Dia senang banget kalau udah ngomongin kebaikan, dia senang banget dia berbuat baik. Dan kemudian berusaha menahan diri dari dosa. Ini ciri perempuan soleh ya begitu ya. Imannya bagus, amal solehnya banyak, ya perbuatan senang berbuat baik dan suka yaitu berusaha untuk menahan diri dari dosa. Ya. Dengan suami dia hadapkan itu, dengan mertua dihadapkan itu, ya dengan anak dihadapkan itu, ya. Maka insya Allah ya rumah tangga ini dalamnya ada perempuan yang seperti ini adalah rumah tangga yang sejuk, adem kalau kata orang Betawi ya. Dan pasti akan jauh dari ribut, jauh dari pertengkaran. Bertengkar itu karena keras, dua pihak keras, suami keras, istri keras, jebret, jadilah ya pertengkaran. Suami keras, ya, tapi istrinya lembut, nggak jadi itu ya. Kalau kata guru saya seperti batu ya ketemu tanah liat yang basah, plek, nah, ya. Nggak ada suara, nggak ada ribut, nggak ada gesekan, nggak ada tidak ada pertembungan, yang ada adalah pelukan. Nah, gitu ya. Istri yang soleh seperti itu. Kok istri yang disebutnya bikinji? Itu karena memang perempuan ini ya bagian dari perhiasan dunia. Nah, dalam hadis yang lain kan sebut itu. Nah, sampai dibuat lagu ya sama Pak Haji Roma ini. Ya, perhiasan dunia. Ya, salah satu perhiasan dunia itu adalah perempuan yang salehah, ya. Istri yang salehah. Makanya perempuan-perempuan yang salehah ini di akhirat dijadikan sebagai bidadarinya surga. Oh ya, jadi ratu kayak gini. Karena Allah memuliakan perempuan. Kalau kita lihat Al-Quran bagaimana Allah memuliakan, menjaga kemaslahatan perempuan, luar biasa. Allah itu paling sayang dengan perempuan. Bahkan di dalam surah Al-Mujadilah ya, Al-Mujadilah itu menggambarkan bagaimana Allah ya, kemudian mengkoreksi Rasulullah SAW karena aduan seorang perempuan yang menjadi sahabat ya Rasulullah SAW. Rasulullah memutuskan satu hukum, ya, lalu kemudian sahabah ini ya, namanya Hulah ya, dia tidak terima dengan keputusan Rasulullah ya, karena dianggapnya berat sebelah. Tapi dia tidak bisa apa-apa karena yang memutuskan Rasulullah. Lalu kemudian dia ngadu sama Tuhan, dia ngadu kepada Allah. Dan kemudian malaikat Jibril turun. Ya, kalau turun ayat tadi qad sami'allahu qaula allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u taharukum. Allah dengerin aduannya. Tapi kemudian Allah utus malaikat Jibril untuk kemudian menggambarkan kepada Nabi Muhammad apa yang terjadi dengan perempuan yang mengadukan tentang suaminya, tentang Haulah. Luar biasa ya cintanya Allah ya, bagaimana Allah memuliakan kaum perempuan. Agak bingung saya kalau ada orang ya lalu kemudian menyebut ya perempuan terutama menyebut Islam agama yang menindas perempuan. Di mana menindas? Dimuliakan Tuhan kalau enggak. Makanya wajar kalau neraka itu banyak perempuannya, karena yang begini ini ternyata enggak sedikit ya, yang feminis ini.
Itu yang pertama ya, perempuan yang saleh. Jadi kita berjuanglah ya para suami kalau mau bahagia ya di dalam rumah tangga ya. Cari cara sebisa mungkin bagaimana kemudian wanita yang ada di rumah kita ini adalah wanita yang salehah. Ya, kalau dia punya istri, diperjuangkan gimana caranya biar istrinya jadi istri yang salehah. Ya, dikasih duit yang cukup, neng kalau mau ngaji, ini abang kasih uang nih buat ongkos, disiapin kendaraan, ya fasilitas, biar bisa ngaji ke sana, ya. Ikut majelis taklim di sini, gitu ya. Biar tambah agamanya, soalnya kalau suami yang ngajarin nggak percaya dia, gitu ya. Jadi lebih percaya ngajarin orang lain, ya nggak apa-apa. Malah bagus kalau kemudian diskusi di tempat tidur, ya, diskusi di meja makan adalah tentang agama yang kemudian mengarah kepada peningkatnya kesalehan ya, istri kita. Ya. Kadang-kadang saya suka begitu ya di tempat tidur itu ya, sambil nunggu ngantuk istri suka nanya-nanya ya, tentang masalah agama. Lalu kita bahas diskusi. Pak tadi aku baca Al-Quran ayatnya begini-gini itu maksudnya apa? Kita jelasin. Sehingga kemudian kualitas kesalehannya ya semakin meningkat. Dan itu akan menambah kebahagiaan seorang suami. Karena perempuan yang solehah ya itu tadi akan berjuang untuk kemudian memperbanyak kebaikan ya bagi siapapun. Ya. Lalu kemudian juga akan berjuang untuk menahan dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Udah nggak perlu diragukan lagi, ya, udah nggak perlu dicemburui lagi tuh ya kalau perempuan yang solehah ya tidak akan berkhianat. Pertengkaran rumah tangga itu gara-gara itu kan karena nggak percaya dengan istri ya, akhirnya jadi ribut. Nah, istrinya takut khianat dan sebagainya. Tapi kalau perempuan dia tahu istrinya salehah, tenang dia ya ninggalin istrinya, nggak akan cemburu buta. Gitu. Kemudian kata Rasulullah SAW yang kedua ya, wal maskanul wasi'. Salah satu tempat ya, salah satu ciri yaitu salah satu yang merupakan kebahagiaan ya bagi seseorang adalah apa? Al-maskanul wasi. Tempat tinggal yang luas, rumah yang lapang gitu ya. Nah, itu makanya nih ya, bagi Anda ya para suami ya, kalau ingin membahagiakan diri dan keluarga ya berjuanglah untuk kemudian ya, punya rumah yang lapang. Jangan punya rumah pas-pasan ya, rumah tipe apa namanya itu ya. Bahkan kalau bicara idealnya ya rumah tangga muslim itu ya kalau berbicara sisi rumah ya itu minimal kamar 3 ya, misalnya ruang tamu 1 ya katakanlah. Oke lah nggak ada ruang tamu minimal ada 3 ruang ya. 3 ruang mungkin tamu di teras saja gitu kan, tapi di dalamnya itu minimal kamar 3, kamar orang tua ya, ibu dan bapak, kemudian kamar anak laki-laki, kemudian kamar anak perempuan. Anak saya perempuan semua Kenji, berarti kamar yang 1 nanti buat tamu, buat saudara ya, buat mertua, buat orang lain lah gitu kan. Idealnya kamarnya 3 itu seminim-minimnya itu. Jadi kalau nanti ya mau punya rumah ya atau mungkin yang perempuan ya mau nikah ya syaratkan tuh ya ke si calon suami, bang kalau abang mau nikah saya siapkan rumah minimal kamarnya 3. Nah, itu harus jadi acuan gitu kan, jangan kemudian mau aja dikontrakin di rumah petak ya, kamar 1, ruang tamu 1, dapur, ruang tamunya kamarnya nyambung dengan dapur kadang-kadang, jangan mau gitu ya. Perempuan kan berhak menentukan mas kawin ya. Nah, jadi jangan kemudian menyusahkan diri. Nah orang ya rumah tangga yang kemudian ya Allah berikan ya tempat yang wasi', yang luas, yang lapang ya. Kadang-kadang bukan persoalan fisik ya, keluasan rumah enggak ya. Tapi cukup saja ruangnya gitu kan. Ya dapur ada khusus gitu kan, enggak nyampur gitu ya dengan yang lain-lain, ada toiletnya ya misah gitu kan, kemudian ada ruang untuk menyambut tamu, ada ruang untuk keluarga, ada kamar ya. Cukup ya, nggak perlulah ya bikin rumah segede lapangan bola gitu ya.
Makanya rumah Imam besar Masjidil Haram saja ya, saya sudah situ gedenya luar biasa, luas rumahnya. Karena memang orang dari mana-mana datang gitu, nginep gitu. Di Arab itu kalau nginep nggak bisa sehari, bisa 3 hari. Gitu. Dan beliau orang baik ya. Siapa yang datang dihormatin, dijamu, dikasih apa yang disuka. Luar biasa. Itu ciri orang bahagia. Gitu. Nah ini juga ya harus kita perjuangkan ya bagi sahabat iDream ya, baik yang laki-laki dan perempuan mau menikah ya. Ya kalau punya cita-cita terkait rumah ya bayangkanlah punya rumah yang cukup luas ya, cukup lapang untuk kita. Kalau kita punya anak 3 ya syukur-syukur punya kamar 5 ya, 4 ya. Kamar kita orang tua ya, kemudian kamar anak masing-masing 1. Seminimalnya itu tadi ya kamarnya 3. Ya syukur-syukur kamarnya lebih gitu kan. Oleh karena itu kemudian suami ya berjuang ya, untuk mendapatkan itu ya. Nah, karena kalau sempit ya ribet lah gitu ya. Makanya kemudian di Indonesia ini banyak anak-anak yang suka nongkrong di luar ya, nongkrong di pinggir jalan, nongkrong di warung, nongkrong di jembatan ya. Nah, rumahnya sempit. Tinggal di gang rumah kecil coba bayangin aja. Mereka lebih senang duduk nongkrong di lapangan kadang-kadang. Oke, ini tanggung jawab para ayah ini bagaimana kemudian menyediakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Bisa bikin bisa, Allah Maha Kaya. Asal kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hajat itu pasti Allah penuhi. Kadang-kadang kita cuek sama Tuhan, ya Tuhan juga cuek sama kita. Sehingga dibiarkannya kita berjuang sendiri. Ya, paling dapatnya apa gitu ya. Tapi kalau kita berjuang dengan Allah, kita ingat dengan Allah, maka Allah akan bantu perjuangan kita. Wallahu ra'ufun bil ibad, banyak ayat menyebut itu. Allah itu Maha Penyayang kepada hambanya. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Kemudian yang ketiga ya, ciri kebahagiaan lainnya adalah wal jarus saleh, tetangga yang saleh. Nah, ya, jadi bagi Anda sahabat iDream, sebelum memilih ya tempat tinggal, lihat dulu ya lingkungan tempat tinggalnya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan al-jar qabla dar. Ya, cek dulu tetangga sebelum ngecek tempat tinggal. Kalau kita mau tinggal di mana, lihat dulu lingkungannya. Ya. Kiri kanannya, ya, terutama yang mungkin mau beli rumah ya. Kemudian yang mau ngontrak gitu ya, atau mau tinggal di apartemen, lihat dulu ya, kalau di situ lingkungannya orang maksiat semua, ikut-ikutan kita tiap malam party ya, repot gitu ya. Maka orang yang tinggal ya bersebelahan dengan tetangga yang saleh, maka bisa dipastikan orang ini mendapatkan kebahagiaan. Ya, rumah tangga kita ya yang berada di lingkungan orang-orang yang saleh, kita akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Karena kita nggak akan dipusingkan dengan ulah tetangga yang aneh-aneh. Orang banyak ya keributan sekarang itu. Suami ya menceraikan istri gara-gara istrinya selingkuh dengan tetangga. Suami selingkuh dengan tetangga. Banyak yang begitu ceritanya kan. Tapi kalau kita tinggal di lingkungan orang saleh nggak akan terjadi. Ya itu bahagia, kita tentrem, adem, ayem. Nah. Ya bersyukurlah Anda ya sahabat iDream yang mungkin tinggal di kawasan ya bertetangga dengan orang-orang saleh ya. Enggak mesti di pesantren lah ya. Di komplek perumahan juga banyak ya. Saya juga merasakan itu. Alhamdulillah ya. Makanya kemudian sebelum kita membeli rumah, sebelum kita ngontrak ya, minta dulu sama Tuhan ya yang menguasai wilayah gitu ya. Karena Allah itu penguasa ya. Penguasa wilayah ya Tuhan juga itu. Minta alamat Tuhan, ya Allah yang Kaulah penguasa wilayah ya. Ya, tunjukkanlah kepadaku di mana tempat yang layak bagiku, tempat orang-orang saleh. Dalam bahasa Al-Qur'annya, Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkanlah kami di tempat yang penuh dengan keberkahan karena Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat. Nah, baca doa itu berulang-ulang setiap saat. Sampai nanti akhirnya kemudian ya Allah tunjukkan ya kita beli rumah ya atau nyewa rumah
di tempat yang kemudian dikelilingi oleh orang yang soleh. Jangan ngebet dengan rumahnya dulu ya. Kalau kemudian ya, tetangganya buruk. Dan yang terakhir ya ciri ya, kebahagiaan yang harus kita perjuangkan juga ya oleh anggota keluarga ya, para suami para istri adalah wal marakabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Ya mau kesana kemari mudah ya, gampang ya. Kenapa? Karena ada kendaraan. Nah ini termasuk juga ya para suami nih ya, berjuanglah untuk kemudian membahagiakan keluarga dengan menyiapkan kendaraan yang nyaman ya. Anak 5, aduh repot juga kalau kemana-mana pakai motor. Berjuanglah ya untuk kemudian bisa beli mobil. Kalaupun mau nyicil pakailah ya cicilan dengan sistem syariah ya. Jangan kemudian sistem riba ya, nyusahin diri aja itu. Ya, kan hutang halal ya. Jadi nggak mesti beli cash, kan ada orang yang mengharamkan hutang. Ada. Ya, hutang diharamkan ya. Karena ingin jauh dari riba ya. Hutang-hutangnya diharamin, ada tuh ya. Hutang itu boleh ya, dibolehkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ikut aturan syariat. Maka kalau mau berhutang beli kendaraan, ikutlah ketetapan syariat, termasuklah kemudian kalau minjemnya ke bank ya bank syariah ya, kan ada sekarang tuh ya bank syariah Indonesia kita punya, ada bank muamalat. Banyak bank ya, ada yang bank-bank syariat lainnya ya. Sekarang bahkan BCA, Panin juga ada yang syariatnya. BNI juga ada yang syariat. Bank-bank syariah ini ya boleh lah ya, atau yang leasing juga ada kan, yang leasing yang syariah kan juga banyak. Saya dulu beli motor pakai itu yang syariah punya ya. Alhamdulillah sampai sekarang tuh motor berapa kali itu ketinggalan kunci ya, di tempat umum masih aja tuh motor ya, memang belinya prakteknya semua dengan cara yang halal. Berapa kali ketinggalan kunci di motor gitu di tempat umum, tinggalin sejam 2 jam masih ada. Karena memang ya halal itu tadi. Jadi ya saya nggak bisa beli gas abi kenji nih, anak udah banyak ya, sedih juga kemana-mana ya, naik motor ya. Pengen beli mobil tapi nggak punya duit cash, ya ngutang aja boleh, hitung kemampuan gitu ya. Gaji per bulan sekian, untuk makan sekian, untuk biaya sekolah sekian ya. Nanti kalau punya mobil berarti potong cicilan mobil sekian, bensin lagi, nanti bayar pajak tahunan sekian. Kalau rasanya bisa jalan, bismillah ya. Niatnya apa? Ingin membahagiakan keluarga, bukan ingin bergaya ya, atau ingin bikin tetangga jealous. Wah itu udah salah niat ya. Nah, jadi masalah nanti. Nah inilah sahabat Edrim ya, 4 hal yang harus diperjuangkan oleh para suami ya, agar kemudian hidup di alam dunia ini ya, menjelang pindah alam ke akhirat kita bisalah merasakan kebahagiaan ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kesempurnaan kebahagiaan itu akan didapatkan nanti di akhirat ya, keempat-empatnya ini di akhirat dapat dilebihkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istananya luas kalau di surga itu ya, istrinya banyak ya. Kemudian tetangganya orang soleh semua ya, ahli surga mana ada yang gak soleh gitu ya. Kemudian kendaraannya beragam itu ya, mau yang kecepatan kayak gimana Allah kasih, mau terbang juga Tuhan bisa kasih. Itu nanti puncaknya di akhirat. Kita perjuangkan ini karena Allah di dunia untuk keluarga kita ya. Maka segala perjuangan itu akan berbalas dengan kenikmatan yang lebih, kenikmatan serupa yang lebih ya, di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Edrim ya, mudah-mudahan bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.